Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama dengan kita di silsilah kajian ilmu pendidikan Islam. Tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak-anak dalam agama Islam. Gitu. Dan sebelumnya sudah kita bahas tentang tujuan inti dari pendidikan. Gitu. Maka keberhasilan pendidikan kita yang kita berikan pada anak-anak, yang sekolah berikan pada anak-anak, yang lembaga pendidikan berikan pada anak-anak, atau pendidikan di masjid, atau pendidikan di lingkungan sekitar, gitu ya, berhasil atau tidaknya, maka dilihat dari dua hal. Apakah dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki akhlak, memiliki iman dan seterusnya. Dan yang kedua, dia harus menjadi pemakmur bumi. Orang yang bisa memberikan manfaat luas, yang bisa memberikan manfaat pada umat manusia secara luas, yang bisa memakmurkan bumi. Tentu di tema ini anak-anak membutuhkan ilmu. Sehingga dia menjadi ahli ibadah yang taat. Dia memiliki ilmu yang bermanfaat, yang dengannya ia bisa memakmurkan bumi ini seluas-luasnya. Gitu. Sehingga dia tidak menjadi orang yang perusak bumi dengan kerakusannya terhadap harta, perusak bumi dengan lisannya yang tajam kepada orang-orang, perusak bumi dengan hati-hatinya penuh dengki kepada orang-orang, perusak bumi karena cintanya terhadap dunia, kerakusannya terhadap jabatan, perusak bumi karena memikirkan dirinya sendiri dan seterusnya. Gitu. Nah, maka lihatlah pendidikan kita ini, apakah telah berhasil memberikan dua hal ini kepada generasi kita atau belum? Gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang goal akhir dari tujuan pendidikan anak laki-laki. Anak laki-laki tujuan pendidikannya ia harus jadi apa sih gitu. Nah, artinya apa? Saat kita mengetahui arah tujuan, maka itu akan memudahkan kita untuk memilih transportasi yang bisa membawa kita ke tujuan itu. Kita akan paham kita harus ke sini, kita harus ke sana, kita harus lakukan ini, kita harus lakukan itu. Tapi berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan tapi dia tidak tahu tujuannya mau kemana. Sehingga akan banyak waktu yang terbuang sia-sia, akan banyak harta yang terbuang sia-sia, yang dia keluarkan sia-sia karena tidak tahu tujuannya kemana gitu. Dan akhirnya yang capek dia sendiri, anak-anaknya sendiri dan seterusnya. Nah, maka kita akan bahas dalam pertemuan kali ini insyaallah taala tentang tujuan pendidikan anak laki-laki, goalnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang goal atau tujuan akhir dari pendidikan anak perempuan itu dia harus jadi apa. Nanti setelah itu barulah kita akan berikan lantas hal-hal apa yang harus kita berikan di usia 0 sampai usia 2 tahun, usia 2 tahun sampai usia 5 tahun, usia 5 tahun sampai usia 7 tahun, usia 7 tahun sampai 10 tahun, usia 10 tahun sampai 14 tahun, usia baligh gitu ya, sampai usia dewasa 17 tahun dan seterusnya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, tujuan pendidikan anak laki-laki itu ada 4 intinya. Siapa saja yang memiliki pendidikan gitu ya, lembaga pendidikan atau kita selaku orang tua, berhasil atau tidaknya, maka lihatlah 4 hal ini anak laki-laki kita. Sudahkah mereka mencapai 4 hal ini atau belum? Maka jika sudah mencapai, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya pendidikan kita telah berhasil. Hingga usaha kita yang kita berikan untuk mendidik anak laki-laki itu akan memberikan pahala yang sangat besar sekali, keridhaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala. Harta yang kita keluarkan untuk membiayakan pendidikan anak-anak itu tidak sia-sia. Semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan pahalanya sebesar-besarnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di hari akhir. Gitu. Tapi jika anak laki-laki kita tidak mendapatkan 4 hal ini, maka usaha yang kita keluarkan sia-sia. Harta yang kita keluarkan sia-sia. Gitu. Hanya akan ada penyesalan di hari akhir. Hanya akan ada penyesalan di hari depan. Yang penyesalan itu jika ajal sudah menjemput, maka tidak bisa lagi diharapkan ada gantinya. Gitu. Maka semoga Allah mengampuni dosa kita dan memudahkan kita semua. Allahumma amin. Nah, tujuan yang pertama, tujuan akhir dari pendidikan anak laki-laki itu adalah inspirasi dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Islam ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Millata abikum Ibrahim. Itu agama ayah kalian, itu Nabi Ibrahim. Allah sebutkan itu. Jadi agama kita ini banyak mengikuti agama Hanifiyahnya, agama lurusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam tahiyat salat saja, kita kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, semoga engkau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, mengampuni dosanya, menjunjungnya, memujinya dan seterusnya. Sebagaimana engkau telah bersalawat juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Itu dalam salat pun selalu disebutkan seperti itu. Gitu. Nah,
ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua anak laki-laki. Yang pertama Ismail, yang kedua adalah Ishak. Dan subhanallah, kedua-duanya menjadi nabi, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Maka dari sini para ulama pendidikan mengatakan inilah inspirasinya. Anak laki-laki kita harus menjadi seperti Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Apa artinya? Bukan untuk menjadi nabi. Tidak ada nabi yang datang setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang ada adalah pewaris kenabian, ahli warisnya nabi, para nabi. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya la yuwarithuna dinaran wala dirham. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi uang, tidak mewarisi harta, emas ataupun perak, dinar, dirham, tidak. Walakin warathul ilma. Akan tapi mereka mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Siapa saja yang berhasil mengambil ilmu itu, maka sungguhnya ia telah mendapatkan jatah warisan yang sangat banyak sekali dari warisan para nabi. Saat seorang mengambil warisan para nabi, hasilnya hanya ada keselamatan, kedamaian, ketentraman, gitu. Hidup bahagia dunia akhirat. Warisan kenabian, itu ilmu. Gitu. Nah, sehingga goal akhir dari tujuan pendidikan anak laki-laki, dia harus menjadi ulama. Gitu. Artinya apa? Tidak boleh ada anak laki-laki dalam Islam, keluarga muslim-muslimah, yang tidak paham agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak paham ajaran Allah dan ajaran Rasulnya, Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh dia tidak paham tentang mana yang halal dalam agamanya, mana yang haram dalam agamanya. Tidak boleh ia tidak memahami Al-Quran Karim. Tidak boleh ia tidak mengenal Rasulnya, tidak boleh ia tidak memahami hadis-hadisnya, sabda-sabdanya, ajaran-ajarannya, petunjuk-petunjuknya. Tidak boleh. Artinya kalau kita ingin melihat keberhasilan pada anak laki-laki kita, didiklah ia untuk menjadi ahli ilmu agama, ahli syariat. Ilmu syariat dia memahami dengan baik. Gitu. Kenapa dia harus? Karena dia kelak akan menjadi pemimpin. Pemimpin itu semua laki-laki, tidak ada perempuan pemimpin. Karena dia harus paham ilmu Allah dan Rasulnya. Setidaknya dia akan menjadi pemimpin di rumah tangganya. Karena dia mau bawa kemana rumah tangga dia. Kalau akhirnya dia tidak memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, tidak memiliki ilmu syariat Allah dan Rasulnya. Gitu. Mau dibawa kemana bahtera rumah tangganya? Gitu. Apakah ia akan memberikan makanan dari jalur yang tidak halal? Dia mengajarkan sesuatu yang Allah larang misalnya, dan seterusnya. Ya mungkin. Maka sebagaimana nahkoda itu harus yang mengetahui arah, mengetahui tujuan, gitu. Mengetahui ilmu. Maka para laki-laki pun yang kelak akan menjadi para ayah, pemimpin di rumah tangganya, dia harus memiliki pemahaman Islam, ilmu agama. Dia harus belajar ilmu Islam ini. Gitu. Itu inspirasinya. Jadi yang pertama, didiklah anak-anak ini untuk bisa, anak laki-laki ini untuk bisa memahami ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, memahami ilmu-ilmu Islam. Gitu. Jadi para ulama waris para kenabian, gitu. Yang mewarisi kenabian, gitu. Artinya orang-orang akan bahagia, dia akan hidup bahagia, orang yang bersamanya akan bahagia, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua apa tujuan pendidikan? Yang kedua, pendidikan anak laki-laki yang kedua adalah sebagaimana para nabi dan rasul itu memiliki life skill yang berbeda-beda. Jadi para nabi itu kan inspirasinya dari para nabi dan rasul. Selain mereka mengetahui ilmu Allah dan Rasulnya, mengetahui ilmu agama, baik sekali. Ternyata mereka juga memiliki life skill, keahlian dalam hidupnya. Misalnya contoh, Nabi Adam alaihissalam, ia memiliki keahlian di bidang pertanian, bidang tanah, garapan tanah, dan seterusnya. Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, beliau memiliki keahlian tentang industri transportasi. Industri transportasi keahliannya. Beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil membuat perahu besar, gitu ya. Perahu besar yang ternyata mampu menghadang ombak besar yang saat itu menenggelamkan satu bumi, gitu. Subhanallah. Nah, itu Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian lihat lagi Nabi Daud alaihissalam, ahli dalam industri besi. Nabi Daud alaihissalam, ahli dalam besi. Kemudian Nabi Idris alaihissalam, ahli dalam bidang tekstil, menjahit pakaian. Itu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, beliau ahli di bidang kesehatan. Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW ahli dalam tema perdagangan, gitu, kenegaraan, tentang kekeluargaan, ayah terbaik, kakek terbaik. Kemudian ahli dalam peperangan, ahli dalam semua hal. Nabi Muhammad SAW punya life skill. Nabi Harun alaihissalam, beliau ahli di bidang komunikasi. Maka inspirasinya adalah tujuan pendidikan anak laki-laki yang kedua, dia harus memiliki life skill. Gitu. Kesehatankah, tentang pertahanan negara kah, arsitek kah, gitu. Kemudian tentang ilmuwan kah, kemudian tentang perekonomian kah, keuangan kah, gitu.
tata negara kah, dan semuanya, pertanian kah, perikanan kah, dan seterusnya. Nah, sehingga mereka dididik untuk memiliki life skill. Kebayang teman-teman, jika para tokoh-tokoh negeri kita, anak-anak laki-laki kita insya Allah ta'ala, dia sudah memiliki life skill, gitu ya, pemakmur bumi dengan life skill-nya yang ia miliki itu, tapi dia juga menjadi ahli agama. Dia akan memberikan kemakmuran di bumi ini dengan keadilannya, dengan sifat amanahnya, dengan kejujurannya. Gitu. Kemakmuran dengan akhlaknya, dengan moralnya, dengan etikanya, melindungi rakyat yang lemah, gitu, dan memberikan keadilan pada seluruh umat manusia, masyarakatnya, dan seterusnya. Itu dengan ilmu agamanya. Gitu. Maka seseorang boleh sekali, saya hanya ingin jadi dokter, saya tidak mau jadi tentara misalnya. Boleh. Tapi apakah boleh orang mengatakan saya hanya ingin sholat saja, tidak mau puasa? Tidak boleh. Saya hanya ingin berpuasa saja, tidak mau menunaikan zakat, tidak mau sholat. Tidak boleh. Nah, agama itu harus. Gitu. Kalau life skill sesuai kecenderungannya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, anak laki-laki itu harus memiliki jiwa iqamatuddin, menegak agama Allah Subhanahu wa taala, yang perjuangkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah sebutkan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina, dan seterusnya. Telah kami syariatkan agama ini kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Untuk apa? An aqimud dina, untuk kalian tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Gitu. Karena hanya agama Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mengajari kita keadilan yang sesungguhnya, perdamaian yang sesungguhnya, kemakmuran yang sesungguhnya, perbaikan bukan kerusakan. Karena Allah yang menciptakan kita semua, Allah menciptakan bumi ini. Gitu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memahami bagaimana perbaikan itu dilakukan. Apa itu keadilan? Agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, anak laki-laki yang ketiga, dia memiliki jiwa iqamatuddin, penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saat beliau wafat. Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, diganti kepemimpinan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba saat Rasul wafat, satu jazirah Arab murtad. Karena mereka menolak untuk menunaikan satu rukun Islam yang 5, yaitu zakat. Mereka murtad karena tidak mau membayar zakat, karena Rasul telah wafat. Akhirnya kata Abu Bakar, kita harus perangi mereka. Tidak bisa. Tegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau mereka menolak zakat, artinya mereka telah murtad. Gitu. Tidak boleh itu terjadi. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, janganlah perangi mereka masih sholat. Kemudian Abu Bakar pegang jenggot Umar. Abu Bakar berkata, wahai Umar, sejak kapan Anda membedakan antara sholat dan zakat? Sedangkan Allah dan Rasulnya tidak pernah membedakan antara sholat dan zakat. Dalam Al-Quran, Allah selalu menyebut, wa aqimu shalah wa atu zakat. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dalam hadis pun demikian. Rasul saat mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman berdakwah kepada ahli kitab, Rasul SAW sabdanya kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, sampaikan mereka tentang Allah Tauhid. Kemudian sampaikan mereka tentang sholat 5 waktu dalam sehari. Sampaikan mereka bahwa wajib bagi kalian untuk mengeluarkan zakat. Kata Abu Bakar, sejak kapan wahai Umar, Allah dan Rasulnya membedakan antara sholat dan zakat? Kalau kalian tidak mau ikut denganku, maka aku akan sendiri. Kata Abu Bakar, jiwa iqamatuddin, penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Umar mengetahui bahwa kebenaran itu berada pada Abu Bakar sendiri. Karena semua sahabat mengikuti pendapatnya Abu Bakar saat itu. Imam Ahmad bin Hanbal, jiwa iqamatuddin, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Saat semua kalangan umat, para ulama saat itu, kaum muslimin dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Semua mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, baik secara tauriyah atau secara rukhsah, mengambil keringanan karena sudah akan disiksa dan seterusnya, kita boleh mengambil keringanan. Tapi tidak dengan 3 ulama. Salah satunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Satu di antara mereka wafat di perjalanan menuju penjara saat itu. Kemudian yang satunya lagi wafat di penjara karena siksaan yang berat yang dia dapati. Tersisa Imam Ahmad bin Hanbal, satu-satunya orang yang masih mau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat dikumpulkan kaum muslimin di alun-alun kota saat itu, kemudian menyaksikan Imam Ahmad dipecut. Kemudian salah seorang dari pemerintahan di saat itu datang kepada Imam Ahmad, wahai Ahmad, katakan Al-Quran makhluk, kami akan bebaskan Anda. Kata Imam Ahmad, berikan padaku 1 ayat saja. Allah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka saya akan katakan Al-Quran adalah makhluk. Tidak ada jiwa iqamatuddin, penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad dalam keadaan seperti itu masih terus memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Imam Ahmad pun dipecut dan seterusnya, dan algojonya saat itu berbisik kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, uthbut, bertahanlah wahai Imam Ahmad, kau di atas kebenaran. Innahal hadhat, pecutan ini hanyalah sebentar saja, kemudian setelahnya kau akan pingsan. Coba 3 kali dipecut, kemudian Imam Ahmad pun pingsan, tidak sadarkan diri. Pecutan sekeras apa yang bisa membuat pingsan Imam Ahmad? Maka teman-teman, itulah goal pendidikan anak laki-laki, menjadi orang yang ulama, dia paham ilmu syariat Islam ini, gitu. Dan ia memiliki life skill, gitu.
sebagai inspirasi para nabi. Mereka ahli agama juga memiliki life skill. Kemudian yang ketiga, dia harus memiliki jiwa iqamatuddin, penegak agama Allah Subhanahu wa taala, pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, an aqimuddina wa la tatafarraqu fi. Lanjutan ayat ini. Dan janganlah kalian bertikai, berpecah belah dalam agama kalian. Kita akan tutup dengan kisahnya Utsman bin Affan dengan Abdullah bin Mas'ud. Saat Utsman bin Affan, teman-teman, menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin saat itu setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berangkat haji dengan kaum muslimin dan beliau pemimpinnya. Maka saat beliau di Mina atau di Muzdalifah dan sebagainya, beliau melakukan sholat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat seperti biasa. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud, dia berkata kepada murid-muridnya, mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sungguh demi Allah saya telah sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar. Semua mereka sholat dengan jamak qashar. Artinya zuhur yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Terus digabung dengan sholat asar, 2 rakaat, 2 rakaat. Karena mereka sedang safar. Dari Madinah ke Mekah safar, jauh perjalanan. Sehingga mereka selalu melakukan sholat qashar. Tapi saat Utsman yang menjadi pemimpin haji saat itu, khalifah kaum muslimin, dia tidak qashar dan tidak jamak sholat. Berbeda dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, mengingkari perbuatan itu dengan sebesar-besar pengingkaran. Kenapa Utsman? Di depan murid-muridnya seperti itu, Abdullah bin Mas'ud. Tapi setelah sholat, didirikan sholat, Abdullah bin Mas'ud tetap sholat di belakang Utsman bin Affan. Sholat 4 rakaat. Tidak jamak, tidak qashar. Kemudian murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud berkata kepada gurunya, wahai guru, wahai Abdullah bin Mas'ud, tadi engkau mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman dengan keras-kerasnya pengingkaran. Tapi kenapa engkau masih sholat di belakang Utsman? Kata Abdullah bin Mas'ud, ini pelajaran penting buat kita. Beliau mengatakan, al-khilafu syarr. Karena perselisihan itu, pertikaian itu lebih buruk dari ini semua. Kata Abdullah bin Mas'ud, subhanallah. Beliau bisa berbeda seperti, tapi menghormati pemimpin dan seterusnya. Nah, saat ditanya Utsman bin Affan, kenapa engkau melakukan seperti itu? Beliau mengatakan, hari ini Islam sudah menyebar negara-negara, banyak negeri-negeri sudah mulai masuk Islam. Dan banyak di antara jamaah haji ini yang tidak mengetahui syariat Islam. Baru mengetahui tentang sholat, baru sedikit mereka mengetahui tentang sholat. Mereka baru tahu zuhur itu 4 rakaat, asar itu 4 rakaat, dan seterusnya. Kalau saya sholat 2 rakaat, mereka akan memahami bahwa, oh ternyata sholat zuhur sekarang sudah 2 rakaat, tata cara sholatnya digabung dengan asar, maghrib dengan isya, dan seterusnya, dijamak dan qashar. Saat mereka pulang ke negeri mereka, saya khawatir, kata Utsman bin Affan, mereka melakukan syariat itu. Akhirnya saya melakukan sholat sebagaimana mestinya. Hukum asalnya, zuhur 4 rakaat, kemudian nanti sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Tidak melakukan yang 4 menjadi 2, tidak. Karena khawatir mereka-mereka yang belum paham ilmu mengira bahwa sholat telah diganti. Ya subhanallah. Para ulama, para sahabat menjaga agar tetap berada dalam satu barisan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Itulah 4 goal pendidikan, tujuan akhir pendidikan anak laki-laki. Gitu. Maka pendidikan kita berhasil atau tidaknya, lihatlah di 4 hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Mengampuni segala kesalahan, kekhilafan kita semua, dan berikan hidayah kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan memudahkan kepada kita semua untuk menerima syariatnya, ajaran Rasulnya, dan memudahkan kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allahumma amin. Mari sama-sama kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.